Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini di mata kuliah Counseling Humanistik, kita sudah membahas terkait dengan Gestalt untuk minggu lalu. Ada dua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan saja terkait dengan bagaimana prosedur yang biasanya bisa ditempuh dengan menggunakan Gestalt ketika kita menemui konseling. Nah, ada banyak hal yang sudah dibahas kemarin dan mungkin sedikit akan saya ingatkan kembali. Untuk bagian yang pertama, ini akan terkait sekali dengan bagaimana kita memahami konsep Gestalt ini sebagai sebuah pendekatan humanistik. Artinya, pendekatan ini sangat menekankan pada apa yang disebut sebagai hubungan atau relationship antara konseli dan juga konselor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa materi yang akan kita coba breakdown atau kita coba lihat adalah tentang analisis praktek Gestalt terapi itu sendiri. Kemudian yang kedua, prosedur pelaksanaan Gestalt terapi sesuai dengan case study yang sudah disiapkan akan seperti apa. Selanjutnya, ini adalah hal yang cukup penting dan menjadi mark atau tanda dari konseling humanistik khususnya Gestalt. Contact boundaries disturbance. Ini merupakan hal-hal yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam teori Gestalt ini, dia menjelaskannya dengan menggunakan istilah ya, artinya memberikan nama dari apa yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja introjection, ini dianggap sebagai sebuah kecenderungan untuk menerima masukan atau kepercayaan. Kepercayaan mungkin kalau dalam bahasa Inggris lebih disebut sebagai belief, value atau nilai dari orang-orang di sekitar dia tanpa adanya kritik. Jadi langsung saja diterima gitu ya, langsung saja diserap dan dijadikan sebagai kepercayaan dia atau dijadikan sebagai nilai yang perlu dia yakini. Akhirnya orang itu cenderung pasif untuk menerima masukan dari orang lain tanpa dia menggunakan filter dari value-value yang sudah dimilikinya sebelumnya. Nah, itu untuk introjection ya. Selanjutnya projection. Ini lawannya dari introjection. Jadi lebih pada mempersepsikan bahwa kepercayaan yang dimiliki atau diberikan itu menjadi kepercayaannya lingkungan. Artinya apa yang dia miliki, dia pikirkan bahwa orang-orang pun juga memilikinya, gitu ya. Akhirnya kadang-kadang yang terjadi adalah orang lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain karena masalah yang muncul gitu ya pada dirinya, bukan untuk berintrospeksi diri, tetapi justru memproyeksikan bahwa ini bisa jadi karena kesalahanmu gitu ya. Karena pada akhirnya dia percaya bahwa apa yang dia persepsikan, apa yang terjadi pada dirinya itu juga terjadi pada orang lain dan diproyeksikan bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan general yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah retroflection. Artinya nih, dia cenderung orang yang tidak jadi melakukan apa-apa yang orang lain inginkan untuk dia lakukan atau yang dia memang harus lakukan. Jadi mohon maaf ya, ini ada typo di sini. Maksudnya ini ingin dilakukan. Kecenderungannya adalah dia cenderung merasa bersalah dan memang tidak melakukan apapun ya karena malu misalnya dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal ini sangat sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita juga tidak terlalu apa ya, mempedulikan untuk istilahnya seperti apa. Tapi di sini Gestalt ternyata membantu kita untuk lebih mudah menamai apa yang terjadi. Nah, masih dengan contact boundaries disturbance, kita ada deflection, yang artinya adalah sebuah proses di mana seseorang ini kesulitan untuk menjaga kontak dengan orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia cenderung untuk tidak berani untuk berkontak langsung dengan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Biasanya dia akan menggunakan orang lain untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Ini teman-teman sering ya ketika misalnya rapat, ketika misalnya berada dalam suatu forum, ada teman yang kemudian misalnya membisikkan jawabannya gitu ya, atau membisikkan pendapatnya, tetapi dia tidak
berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Bisa jadi ini terjadi deflection atau proses di mana dia kesulitan untuk menjaga kontak dengan orang di sekitarnya. Akhirnya apa? Dia biasanya akan cenderung tidak terlibat dalam interaksi sosial. Selanjutnya, confluence. Confluence ini adalah kesulitan membedakan antara diri sendiri dan lingkungan. Ada bias yang cukup besar dan anggapan bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan dia, gitu ya. Dia memikirkan bahwa orang-orang juga punya kok pemikiran yang sama nih sama saya. Padahal kadang-kadang belum tentu seperti itu. Jadi konseling ini cenderung orang yang membutuhkan penerimaan yang tinggi dari orang sekitarnya. Oke, ini banyak sekali tipunya, mohon maaf. Dan dia juga cenderung mencari rasa nyaman atau zona nyamannya sendiri. Dan confluence ini kecenderungannya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kadang orang butuh sekali validasi atau pengakuan dari orang lain dan penerimaan dari orang lain. Dan itu ketika levelnya cukup tinggi, itulah yang kemudian menyebabkan suatu masalah gitu terhadap individu. Karena dia akhirnya tidak tahu bagaimana cara dia membedakan apa yang dia rasakan dengan apa yang dirasakan oleh lingkungan sekitar. Dia hanya menganggap bahwa orang lain pun juga perlu memahami apa yang saya rasakan, dan saya yakin mereka juga sudah paham. Padahal kan kadang-kadang tidak seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan tujuan dari terapi Gestalt itu sendiri, kemarin sudah dibahas sedikit, hanya sekedar mengingatkan bahwa memang terapi Gestalt ini menekankan pada bagaimana konselor ini membantu konseli menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran tentang dirinya sendiri. Kesadaran tentang dirinya sendiri ini akan berkaitan erat gitu ya dengan proses secara bertahap mereka diarahkan untuk bisa merasa memiliki, owning pengalaman yang dia punya, kemudian juga diarahkan pada untuk bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan apa yang dia lakukan. Kadang individu, atau mungkin saya pun juga begitu, seringkali merasa bahwa kadang-kadang tidak terlalu merasa memiliki apa yang dipikirkan, tidak terlalu mindful dengan apa yang kita lakukan. Dan kadang kita cenderung untuk mengalihkan tanggung jawab ke orang lain. Ini salah kamu loh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan dan mendapatkan nilai yang dapat mengizinkannya atau mengizinkan dirinya untuk puas dengan kebutuhan tanpa mengganggu hak orang lain. Apa yang dimaksud di sini? Artinya ketika seorang individu nantinya dalam sesi konseling dengan menggunakan Gestalt, dia diharapkan untuk mampu mengembangkan keterampilan. Keterampilan apa ini? Biasanya keterampilan sosial, agar dia mampu gitu untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak mengganggu hak dari orang lain. Nah, kita beralih atau kita lanjut gitu ya dengan hal yang keempat, yaitu seorang konseling biasanya akan menjadi lebih menyadari perasaannya. Ya, ini tadi akarnya ada di self-awareness-nya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar untuk menerima tanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menerima konsekuensinya. Nah, karena terapi Gestalt ini sendiri itu sangat menekankan pada sebuah kesadaran akan apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan, dengan muara mereka atau konseli itu bisa mulai belajar bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena pada akhirnya orang cenderung merasa kesulitan ya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Padahal harusnya gitu ya, mungkin harapannya orang itu akan bisa selalu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Tetapi memang yang menjadi momok terbesarnya adalah konsekuensi yang muncul dari suatu tanggung jawab itu. Apakah kita siap untuk menerima konsekuensi dari tanggung jawab yang diambil? Nah, itu yang biasanya akan menimbulkan sebuah permasalahan dalam diri individu. Selanjutnya, bisa meminta bantuan dan mendapat bantuan dari orang lain, serta bisa memberikan bantuan untuk orang lain. Ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan fungsi kebermanfaatan dan produktivitas. Artinya begini, ketika kita tahu bagaimana cara
untuk mencari bantuan, dan akhirnya kita terbantu, pada akhirnya nanti kita bisa membantu juga orang lain. Disinilah bagian dari terapi Gestalt yang luar biasa ya. Artinya di terapi-terapi lain pun juga seperti itu. Tapi di Gestalt ini sendiri oleh Zinker, dia menjadikan ini sebagai bagian dari apa yang diharapkan terjadi pada konseli atau siswa mungkin ya kalau di setting sekolah. Begitu. Untuk prosedurnya sebenarnya tidak jauh beda dengan prosedur dari konseling-konseling yang sudah dipelajari. Salah satunya adalah person-centered ya. Pada akhirnya memang semua konseling itu berawal dari menentukan tujuan konseling. Mungkin kalau di teori person-centered, kita tidak akan terlalu terpaku pada tujuan konseling dari awal, karena kecenderungannya lebih fleksibel. Tapi untuk Gestalt ini sendiri, dia memang cenderung untuk lebih berfokus pada apa yang terjadi, kemudian apa yang ingin diraih juga gitu. Makanya di sini langkah selanjutnya adalah mencoba untuk memahami situasi konseli dari pengalamannya, dan sekaligus konselor juga perlu untuk memahami pengalamannya. Yang ditekankan di sini ada antara konseli dan konselor. Kenapa? Karena yang paling dihindari adalah terjadi bias. Bisa jadi apa yang menjadi pengalaman konseli itu tidak kemudian sama persis dengan pemahaman si konselor. Nah, oleh karena itu konselornya perlu hati-hati di sini. Selanjutnya adalah memperkenalkan diri dan teknik yang akan digunakan dengan cara yang sesuai dan diterima oleh konselor. Terdengar mungkin sedikit unik ya, artinya memang dalam Gestalt ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, dan untuk itu si konselor perlu memperkenalkannya kepada konseli agar konseli mau untuk berperan aktif, seperti yang kita bisa lihat di nomor 4 ini. Mengundang konseli untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi diri. Dalam mengeksplorasi diri ini bisa juga menerapkan teknik yang ada di Gestalt. Oleh karena itu, setelah memperkenalkan teknik, mengajak mereka untuk berperan aktif, begitu. Selanjutnya adalah membantu mereka untuk mengeksplorasi dengan teknik yang dipilih atau teknik yang sesuai. Dan selain itu memang salah satu ciri khas juga dari konselor Gestalt itu mereka akan mengarahkan pada penggalian atau pemahaman terkait dengan background budaya dari konseli. Karena mereka mempercayai bahwa background budaya ini membawa pengaruh terhadap bagaimana konseli itu berpikir dan nilai-nilai yang dia percaya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di depan ya, bahwa setiap konseli itu memiliki kepercayaan atau memiliki nilainya masing-masing. Nilai di sini maksudnya adalah hal-hal yang menurut mereka baik, benar, atau menurut mereka salah, itu mereka sudah punya sudah punya mindset sendiri. Nah, selanjutnya adalah eksplorasi lagi, apa yang disampaikan konseli untuk menggali makna. Jadi selain eksplorasi juga digali maknanya seperti apa. Tidak kemudian dengan mudahnya melakukan interpretasi ya. Nah, maka dari itu penting agaknya untuk menggali makna dari apa yang disampaikan oleh konseli. Kemudian menggunakan teknik dalam Gestalt dan melihat respon konseli untuk memutuskan teknik yang paling sesuai. Selanjutnya melakukan evaluasi dan menyesuaikan teknik yang sesuai untuk diterapkan. Dua hal ini memang mirip, pada intinya adalah ada proses untuk evaluasi. Ketika sudah memilih teknik tertentu, misalnya tekniknya, rasanya memang perlu untuk dievaluasi. Karena memang intinya adalah untuk membantu konseli ini untuk menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ketika dia merasa bahwa dia nyaman, dia oke dengan teknik yang digunakan, dan juga dia mau berperan aktif, itu akan cenderung memperlancar untuk konseling yang dilakukan bersama konselor. Oke, baik. Kita sampai pada kasus. Di sini saya menyiapkan 2 kasus. Satu kasus di awal ini akan coba saya bahas, gitu ya. Kemudian kalau kasus yang di akhir nanti, teman-teman bertugas untuk memberikan pendapat. Kira-kira langkah-langkah konseling Gestalt seperti apa
yang bisa digunakan untuk membantu konseli dengan uraian kasus seperti yang nanti akan kita lihat. Sekarang kita fokus dulu dengan kasus pertama. Ini ada seorang siswa namanya Kiku, adalah seorang siswa yang pendiam. Dia sangat jarang sekali berbicara di kelas, dia selalu menyendiri dan tidak pernah terlihat bergabung dalam kelompoknya. Suatu ketika Kiku tiba-tiba menangis tanpa teman-temannya tahu sebabnya. Akhirnya Kiku diantar ke ruang BK, kemudian Kiku sedikit demi sedikit mulai bercerita bahwa dia sangat takut untuk bersosialisasi dengan teman kelasnya. Ia takut kalau kejadian pembulian yang pernah terjadi ketika SMP terjadi lagi di SMA. Kiku tiba-tiba menangis karena ia menyadari bahwa teman-temannya sedang membicarakannya, yang dia tidak pernah bermain bersama dengan teman-temannya. Di satu sisi, Kiku merasa bahwa dirinya ingin bermain bersama, tapi di sisi lain, dia juga takut. Karena pikirannya yang sangat kacau waktu itu, Kiku akhirnya menangis. Kiku ingin dirinya bisa belajar bersosialisasi, tetapi Kiku merasa kesulitan. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya terapi Gestalt saja yang bisa membantu Kiku, begitu ya. Ada beberapa terapi lainnya mungkin yang juga bisa diterapkan, tergantung dari sudut pandang mana kita ingin melihatnya. Dilihat dari terapi Gestalt, gitu ya, kita akan melihat bahwa ada kecenderungan bahwa Kiku ini memiliki ketakutan, bisa jadi mungkin trauma pembulian. Efeknya apa? Akhirnya dia ketika di SMA ini dia merasa takut untuk bersosialisasi, teman-temannya membicarakannya, ada judgment, gitu ya, karena dia tidak pernah bermain. Bisa jadi karena dia memang tidak tahu bagaimana cara untuk bergabung dan membuka pembicaraan dengan teman. Evan menangis tanpa sebab ya, tanpa tahu sebabnya itu teman-temannya yang nggak tahu. Kalau Kikunya mungkin tahu gitu ya. Nah, akhirnya efeknya dia menjadi seorang yang cukup pendiam di kelasnya. Di sini mungkin ketika kita melihat gitu ya, ada indikasi bahwa Kiku ini memang butuh penerimaan yang baik begitu ya dari lingkungan. Memang itu kebutuhan kita semua sih gitu ya. Kalau tadi kita belajar dari disturbance yang ada, Kiku ini mungkin bisa masuk dalam salah satu di antara beberapa disturbance. Salah satunya yang terakhir. Mungkin saya akan kembali sedikit ke sana. Nah, kalau kita lihat dari segi penerimaan, kemungkinan mungkin yang dialami adalah confluence. Di sekitarnya memiliki perasaan dan pikiran yang sama, konseling membutuhkan penerimaan yang tinggi. Meskipun ini kelihatan sedikit kurang tepat ya dengan keadaan si konseling ini sendiri, tapi bisa jadi confluence ini juga cukup menjelaskan bahwa dia mungkin kesulitan juga untuk menemukan rasa diterima, dan dia akhirnya ingin sebenarnya mencari zona nyaman. Efeknya apa? Efeknya akhirnya dia justru untuk menyendiri, justru lebih suka menyendiri gitu ya. Dan juga bisa jadi dilihat dari segi deflection. Dia ternyata memiliki kesulitan untuk menjaga kontak dengan orang lain atau orang di sekitarnya. Dia tidak berani kontak langsung dengan orang lain. Bahkan mungkin berbicara dengan orang lain tidak berani. Kenapa? Karena masih ada hal yang mengganjal di masa lalu gitu. Itu kalau dilihat dari deflection ya. Sepertinya ini akhirnya bisa masuk semua ya menjelaskan situasi yang dialami oleh Kiku. Kemudian retroflexion ini tidak jadi melakukan apa yang orang lain minta untuk lakukan atau apa yang ingin dilakukan. Oh tadi sebenarnya masuk juga ini ya, karena Kiku tadi kan ingin untuk bisa bersosialisasi, tetapi ternyata dia tidak melakukannya karena dia merasa malu mungkin, atau tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalau antara introjection dan projection, bisa jadi mungkin hanya salah satu ya, mungkin lebih cenderung ke introjection. Kecenderungan menerima masukan atau kepercayaan dari orang lain tanpa kritik, atau menerimanya secara pasif. Mungkin karena judgment yang sudah muncul dari teman-temannya bahwa Kiku ini adalah anak yang tidak suka bersosialisasi dengan lingkungan. Makanya dia juga menganggap bahwa dirinya, oh iya, aku berarti bukan anak yang gaul atau bukan anak yang disukai oleh teman-teman karena aku tidak pernah bersosialisasi atau aku tidak bisa bersosialisasi. Oke, sorry.
Mungkin itu sih yang bisa dijelaskan dari kontak boundary disturbance-nya. Kita kembali lagi ke case-nya dari Kiko. Lalu apa yang dilakukan konselor? Pertama tadi kalau kita mengingat prosedurnya adalah untuk menentukan tujuan. Jadi mungkin Kiko ajak untuk berdialog begitu terkait dengan apa yang diinginkan, dan di sini sudah terlihat sekali ingin bisa belajar bersosialisasi, tetapi masih merasa kesulitan. Mungkin itu bisa menjadi tujuan. Kemudian selanjutnya adalah melihat dan menggali apa yang terjadi saat pembulian itu. Kemudian apa yang masih tertinggal dari peristiwa pembulian itu. Kalau memungkinkan, itu bisa dihadirkan kembali dengan menggunakan teknik role playing atau menggunakan teknik kursi kosong. Artinya, perasaan-perasaan yang muncul ketika dibully atau gambaran peristiwa ketika terjadi pembulian, itu bisa dihadirkan kembali. Mungkin ada hal yang ingin Kiku sampaikan, atau mungkin ada hal yang ingin Kiku selesaikan. Jadi memang salah satu ciri khas dari Gestalt ini sendiri adalah adanya unfinished business. Siapa tahu dari pembulian itu sebenarnya Kiku ingin menyampaikan sesuatu nih sama pembulinya, tapi tidak memungkinkan karena dia takut. Oleh karena itu, ketika konselor ingin membantu dengan persetujuan konseli untuk menghadirkan kembali memori itu, untuk menghadirkan kembali peristiwa yang dianggap belum selesai, itu mungkin bisa membantu juga. Dan akhirnya, selain itu, konseling pun juga bisa diarahkan pada latihan. Ya, bisa berlatih untuk bagaimana cara bersosialisasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan terapi Gestalt ini sendiri. Tekniknya pun bermacam-macam. Misalnya mau digunakan role play lagi pun juga tidak masalah gitu. Itu pembahasan terkait dengan case yang dialami oleh Kiku. Nah, selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang apa yang bisa dilakukan untuk membantu Reza. Jadi, case yang ada di sini adalah Reza merasa bahwa dia memiliki perasaan bersalah yang sangat dalam atas diputuskannya dirinya oleh pacarnya, yang memutuskan tidak mau berpacaran lagi atau menikah bahkan. Dia juga berniat segera pergi dari kotanya dan mencari kerja di kota lain. Dia merasa tidak nyaman dan ingin menghindari situasi yang ada. Ia tidak pernah berani mengungkap perasaan bersalahnya itu dan cenderung mengalihkan dengan banyak menonton televisi dan YouTube. Oke, teman-teman silahkan dianalisis, di breakdown, kira-kira nanti tahapan bantuan dari terapi Gestalt ini akan seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap bahwa ini bisa menjadi hal yang membantu untuk memberikan gambaran ya, sedikit gambaran terkait dengan pelaksanaan atau prosedur terapi Gestalt. Mungkin banyak sekali kekurangan ya, tadi banyak typo dalam penulisan, saya mohon maaf. Kemudian dalam saya menyampaikan juga banyak yang belibet gitu ya. Tapi harapannya informasi tetap tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, silakan untuk bisa disampaikan baik melalui WA group ataupun juga bisa melalui komen ya. Nanti ini akan saya upload di YouTube. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, itu memang dari saya ya yang kurang prepare dan kurang lengkap. Tapi kalau misalnya ada hal yang memang positif, silakan untuk diambil positifnya gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.